Di balik kilauan layar, ada keheningan tersembunyi, sebuah keheningan yang perlahan menggerogoti pikiran jutaan orang setiap harinya. Mungkin keheningan ini sudah sangat akrab bagi Anda. Ini adalah momen ketika Anda menutup sebuah aplikasi, menatap kosong ke kejauhan, merasakan kekosongan aneh di dada, lalu berpikir, mengapa meskipun terhubung dengan seluruh dunia, saya masih merasa begitu sendirian? Bagian yang paling meresahkan adalah jika perasaan ini tidak dipahami dan dihadapi, ia tidak hanya akan membesar, tapi juga mengikis. Ia mengubah pribadi yang kuat menjadi bayangan dari diri mereka sebelumnya. Dan secara historis, inilah yang selalu menjadi jalan menuju kehidupan yang penuh penyesalan dan seringkali berujung pada akhir yang tragis, diwarnai isolasi, keputusan yang tergesa-gesa, serta rasa tidak cukup yang tak henti-henti. Marcus Aurelius, salah satu tokoh paling berkuasa sepanjang sejarah, menghadapi pergulatan serupa. Ia memimpin sebuah kekaisaran besar, memiliki pasukan, status, kekayaan, serta kehormatan. Namun ia menulis dalam keheningan bahwa jiwa dibentuk oleh apa yang terus-menerus Anda pikirkan. Ini berarti bahkan seorang kaisar pun bisa merasa sendirian jika ia menjejali pikirannya dengan hal-hal yang menghancurkan dirinya. Dunia digital melakukan hal ini persis pada jutaan orang saat ini. Ia menciptakan ilusi persahabatan, tetapi justru memenuhi pikiran dengan perbandingan, kecemasan, dan standar kesempurnaan yang tidak realistis. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk menggulir layar, semakin kita merasa hidup orang lain tampak lebih baik dari kita? Dan semakin kita mencari persetujuan daring, semakin sedikit nilai sejati yang kita rasakan. Perasaan ini sangat umum, sehingga penelitian menunjukkan penggunaan media sosial yang meningkat secara langsung berhubungan dengan peningkatan kesepian dan penurunan kesehatan mental, terutama di kalangan kaum muda dan orang dewasa antara usia 18 dan 35 tahun. Ini adalah fenomena global, sunyi namun menghancurkan. Marcus Aurelius pernah berkata, jika sesuatu di luar mengganggu Anda, rasa sakit itu bukan berasal dari hal itu sendiri, tetapi dari persepsi Anda terhadapnya. Dan apa yang lebih mendefinisikan dunia digital daripada persepsi yang terdistorsi? Kita mengikuti orang-orang yang tampak sempurna, kaya, bahagia, percaya diri, tetapi kita tidak melihat kesalahan, kegagalan, atau luka mereka. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana ini secara langsung memengaruhi harga diri Anda, energi Anda, dan visi Anda untuk masa depan? Ini adalah pelajaran besar pertama dari video ini. Dunia eksternal tidak akan pernah bertanggung jawab atas kesepian Anda jika Anda menguasai dunia internal Anda. Bagi Marcus, kekuatan sejati tidak ditemukan dalam dikelilingi oleh banyak orang, tetapi dalam tidak bergantung pada keberadaan mereka. Untuk memahami ini dalam praktik, bayangkan hal berikut. Anda bangun, meraih ponsel Anda, dan bahkan sebelum bangun dari tempat tidur, Anda sudah membandingkan hidup Anda dengan 10 orang yang berbeda. Pikiran Anda terbangun dalam kekalahan, bahkan sebelum hari dimulai. Itulah mengapa banyak yang merasakan beban yang tidak dapat dijelaskan di dada mereka. Itulah mengapa begitu banyak yang memberi kesan bahwa semuanya baik-baik saja di luar, tetapi membawa gejolak internal. Dan ketika kita mengabaikan siklus ini, hasilnya tidak pernah baik. Banyak seniman dan tokoh masyarakat mulai terpuruk justru ketika mereka kehilangan kendali atas emosi mereka di tengah ketenaran digital. Britney Spears, misalnya, menghabiskan bertahun-tahun hidup di bawah tekanan citra publik, komentar, dan ekspektasi orang lain. Dan semua orang melihat bagaimana kemerosotan emosional dapat menghancurkan bahkan seseorang yang tampak sukses. Masalahnya tidak pernah pada ketenaran itu sendiri,
tetapi pada kurangnya penguasaan diri internal di tengah kehadirannya. Di sisi lain, ada jalan yang berlawanan. Orang-orang seperti Keanu Reeves misalnya, menjalani kehidupan yang dikelilingi sorotan, tetapi menumbuhkan kedamaian batin yang begitu kokoh sehingga tidak ada hal di luar yang tampaknya memiliki kekuatan cukup untuk memecahkannya. Ini adalah stoicisme murni yang diterapkan. Ini adalah keseimbangan emosional sejati. Sekarang, mungkin Anda sedang menghadapi dilema yang sama, dikelilingi oleh orang-orang, dikelilingi oleh konten, tetapi jauh dari diri sendiri. Dan disinilah stoicisme masuk seperti cahaya di tengah kabut. Ia mengembalikan kendali kepada Anda. Ia mengingatkan Anda bahwa kesepian sejati tidak muncul saat Anda tanpa orang lain, tetapi saat Anda terputus dari diri sendiri. Jika Anda terus mengabaikan perasaan ini, ia tidak akan hilang begitu saja. Kecenderungannya adalah ia akan tumbuh, berubah menjadi kecemasan, kehilangan tujuan, dan bahkan depresi. Tetapi jika Anda menonton video ini sampai akhir, ada 5 ajaran mendalam yang ditarik langsung dari kehidupan, perjuangan, dan kebijaksanaan Marcus Aurelius yang mampu mengubah secara radikal hubungan Anda dengan dunia digital, dengan orang lain, dan dengan diri sendiri. Jika bagian pertama mengungkapkan bahaya senyap kesepian di dunia digital, sekarang Anda akan memahami dengan tepat bagaimana Marcus Aurelius akan menghadapinya jika ia hidup hari ini. Ia menulis bahwa kebanyakan gangguan hanya berasal dari imajinasi kita. Namun, kita hidup di era di mana imajinasi disuburkan selama 24 jam sehari oleh notifikasi, perbandingan, dan ekspektasi yang tidak realistis. Itulah mengapa begitu banyak orang merasa terkuras secara mental meskipun tidak mengalami apapun yang buruk selama sehari. Pikiran sudah lelah bahkan sebelum ia dimulai. Ajaran besar kedua adalah Anda harus mengembangkan benteng internal yang tidak bergantung pada kebisingan eksternal. Kebanyakan orang menderita karena mereka menempatkan kedamaian mereka di tangan apa yang tidak dapat mereka kendalikan. Pendapat orang lain, suka, pengikut, balasan cepat, validasi instan. Tetapi seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Ini berarti bahwa jika Anda menempatkan kedamaian Anda pada sesuatu yang tidak Anda kendalikan, Anda menjadi rentan terhadap setiap perubahan dan dunia digital berubah setiap saat. Tanyakan pada diri sendiri, berapa kali Anda merasa tidak enak karena seseorang tidak membalas pesan Anda? Atau karena postingan Anda mendapat lebih sedikit suka dari yang Anda harapkan? Atau karena Anda melihat seseorang bepergian, berolahraga, berbelanja, menjalani kehidupan yang tampaknya sempurna? Ini terjadi pada hampir semua orang. Penelitian menunjukkan bahwa 70% orang merasa tidak memadai setelah membandingkan diri mereka dengan seseorang secara daring. Ini bukan kurangnya kekuatan, ini adalah kurangnya pelatihan mental. Disinilah stoicisme menawarkan salah satu alat paling ampuhnya, berfokus pada apa yang ada dalam kendali Anda. Bayangkan situasi berikut yang sangat umum saat ini. Anda bangun, membuka ponsel, dan melihat bahwa tidak ada yang berinteraksi dengan apa yang Anda posting malam sebelumnya. Perut Anda menegang, pikiran Anda menciptakan cerita, tidak ada yang peduli padaku, saya tidak menarik, saya tertinggal. Namun kenyataannya tidak ada satupun dari itu yang benar. Itu hanya narasi otomatis pikiran. Pelatihan stoicisme terdiri dari mempertanyakan narasi tersebut, mengamati tanpa terlibat. Marcus Aurelius menulis di jurnalnya setiap pagi, justru untuk mengatur pikirannya dan mengingatkan dirinya sendiri tentang apa yang benar-benar penting. Dan Anda dapat menerapkan ini hari ini.
Sebelum membuka media sosial apapun, tuliskan 2 baris tentang bagaimana Anda ingin merasa hari itu. Ini terdengar sederhana, tetapi praktik ini sepenuhnya mengubah bagaimana pikiran Anda bereaksi terhadap dunia digital. Penelitian modern menunjukkan bahwa menulis niat kecil mengurangi kecemasan dan impulsivitas. Contoh nyata, seseorang yang tampaknya telah menerapkan prinsip ini dengan tepat adalah aktor Tom Holland, yang memutuskan untuk menjauh dari media sosial setelah menyadari bahwa tekanan dan kebisingan yang terus-menerus memengaruhi kesehatan mentalnya. Dengan mengambil kendali, ia mendapatkan kembali rasa kedamaian, fokus, dan kejernihan. Ini adalah stoisisme murni dalam tindakan, melindungi pikiran Anda sendiri seolah-olah itu adalah sebuah kuil. Namun, inilah tantangan untuk bagian ini. Cobalah menghabiskan 24 jam berikutnya dengan menggunakan aturan sederhana. Sebelum membuka aplikasi apapun, tanyakan, apakah ini dalam kendali saya atau saya menyerahkan kedamaian saya pada kebetulan? Jika itu bukan urusan Anda, abaikan saja. Jika itu adalah kendali Anda, bertindaklah dengan niat. Kebiasaan tunggal ini dapat mendefinisikan ulang hubungan Anda dengan dunia digital dengan cara yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Dan sekarang, sebelum kita melanjutkan, saya perlu menanyakan sesuatu yang penting. Jika konten ini sesuai dengan Anda sejauh ini, mohon tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Ini penting agar YouTube memahami bahwa jenis video ini layak menjangkau lebih banyak orang di seluruh dunia. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya mendukung saluran, tetapi juga membantu pesan ini mencapai mereka yang benar-benar perlu mendengarnya. Isyarat sederhana ini membuat perbedaan besar, agar saya dapat terus membawakan konten seperti ini untuk Anda. Jika sampai saat ini Anda sudah memahami bagaimana kesepian digital lahir dan bagaimana melindungi pikiran Anda dari kekacauan eksternal, sekarang kita sampai pada titik stoisisme yang paling transformatif, seni mengubah kesepian menjadi kekuatan. Marcus Aurelius percaya bahwa kekuatan sejati tidak muncul ketika kita dikelilingi oleh orang-orang, tetapi ketika kita belajar berjalan dengan teguh bahkan saat sendirian. Ia berkata, untuk menjalani hidup bahagia, sangat sedikit yang dibutuhkan, semuanya ada di dalam diri Anda. Dan ini belum pernah lebih masuk akal daripada hari ini, di dunia di mana kebanyakan orang hanya merasa hidup ketika seseorang melihat, mengomentari, atau memvalidasi keberadaan mereka. Ajaran ketiga dari video ini adalah, gunakan kesepian sebagai bahan bakar, bukan sebagai hukuman. Kebanyakan orang berusaha dengan segala cara untuk mengisi kekosongan dengan gangguan, notifikasi, dan kebisingan. Tetapi semakin Anda mencoba melarikan diri dari diri sendiri, semakin berat keheningan itu. Dan itulah mengapa begitu banyak orang, bahkan dikelilingi oleh teman, pengikut, dan kelompok, masih merasakan ketidaknyamanan internal yang tidak hilang. Itu bukan kurangnya persahabatan, itu adalah kurangnya arah. Pikirkan tentang ini. Berapa kali Anda memperhatikan bahwa semakin Anda mencoba menyibukkan diri untuk menghindari berpikir, semakin cemas Anda. Ini umum. Bahkan, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa orang yang terus-menerus terpapar stimulus digital lebih sulit untuk bertahan 10 menit dalam keheningan dengan pikiran mereka sendiri. Otak terbiasa dengan kelebihan itu dan lupa bagaimana menangani ketenangan. Dan dalam kekacauan mental inilah kesepian berubah menjadi penderitaan. Bagi Marcus Aurelius, kesendirian adalah kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri, memperkuat prinsip-prinsipnya, dan memutuskan siapa dia akan menjadi di masa depan. Ia menggunakan momen-momen terisolasinya di medan perang bukan untuk merasa seperti korban, tetapi untuk menguatkan dirinya,
Bayangkan ini diterapkan di masa kini. Anda lelah, dunia bising, pikiran gelisah, dan alih-alih buru-buru menatap layar, Anda memutuskan untuk memanfaatkan momen itu untuk menata kembali diri Anda. Ini tidak hanya meredakan kecemasan, tetapi juga meningkatkan kejernihan dan arah hidup Anda. Berikut adalah contoh modern. Meskipun terkenal dan bergelimang harta, Jim Carrey menghabiskan bertahun-tahun bergulat dengan perasaan hampa dan terputus yang mendalam. Ia sendiri menyatakan bahwa ia mencari validasi eksternal untuk mengisi kekosongan batin yang tidak pernah benar-benar terpuaskan. Ini adalah contoh nyata bagaimana bahkan individu brilian pun, saat mereka menjauh dari diri sendiri, bisa tenggelam secara emosional. Kesepian yang tak teratasi berubah menjadi kekacauan. Namun untungnya ada sisi lain, dan Anda bisa membangunnya. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengubah kesendirian menjadi kehadiran. Ingin latihan yang sederhana namun ampuh? Selama 3 hari ke depan, praktikkan apa yang Marcus Aurelius sebut sebagai kembali ke kesadaran. Sekali sehari, duduk sendirian selama 5 menit, tanpa musik, tanpa ponsel, tanpa apapun. Cukup amati pikiran Anda. Kebanyakan orang belum pernah benar-benar melakukan ini. Dan ketika mereka melakukannya, mereka menyadari betapa banyak pikiran yang tidak berguna, berulang, atau penuh kecemasan mendominasi seluruh hari mereka. Latihan ini secara tepat mengembangkan apa yang hilang di dunia digital, kesadaran diri. Ketika Anda mulai menguasai pikiran, kesepian berhenti menjadi beban. Ia menjadi cermin. Cermin yang mengungkapkan apa yang benar-benar penting. Inilah mengapa banyak orang yang menemukan tujuan, atlet, seniman, pengusaha, pemimpin, menghabiskan waktu lama dalam kesendirian untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Bukan karena mereka menolak dunia, tetapi karena mereka memahami bahwa dunia hanya bermakna setelah rumah batin mereka tertata. Stoicisme menawarkan kejernihan. Ia mengajarkan Anda untuk melihat setiap emosi sebagai utusan, bukan musuh. Kesepian menunjukkan bahwa sesuatu di dalam diri Anda membutuhkan perhatian. Bukan untuk menghukum Anda, tetapi untuk membimbing Anda menuju versi diri yang lebih kuat, lebih terpusat, dan lebih siap. Berikut adalah tantangan opsional namun ampuh. Selama 3 hari ke depan, setiap hari, luangkan 5 menit tanpa rangsangan digital. Cukup amati pikiran Anda. Pada akhir hari ketiga, tuliskan 1 kalimat tentang apa yang Anda temukan. Hanya 1. Bisa tentang ketakutan, keinginan, ketidaknyamanan atau kekuatan yang belum Anda sadari. Latihan sederhana dan hening ini telah digunakan oleh para filsuf, pejuang, dan pemimpin sepanjang sejarah, dan ini bisa sepenuhnya mengubah hubungan Anda dengan diri sendiri. Setelah memahami cara mengubah kesepian menjadi kekuatan batin, kita sampai pada poin krusial, bagaimana membangun koneksi nyata di dunia yang semakin dangkal. Marcus Aurelius berkata, apa yang tidak baik untuk sarang lebah, tidak bisa baik untuk lebah. Dengan kata lain, kita adalah makhluk sosial, tetapi bukan dalam pengertian modern mengumpulkan pengikut atau like, melainkan dalam pengertian menumbuhkan hubungan yang benar-benar menyehatkan jiwa. Dan inilah yang justru kurang dimiliki jutaan orang saat ini. Koneksi yang menyehatkan, bukan menguras tenaga. Kenyataannya, meskipun lebih terhubung dari sebelumnya, kita belum pernah sejauh ini secara emosional. Dan ini tidak hanya terjadi pada Anda, ini adalah fenomena global. Studi terbaru menunjukkan bahwa orang yang menghabiskan lebih dari 3 jam sehari di media sosial memiliki 2 kali lipat kemungkinan melaporkan perasaan isolasi emosional. Ini terjadi karena otak manusia tidak dirancang untuk menangani ribuan interaksi mikro yang kosong. Ia dirancang untuk ikatan yang mendalam.
Ajaran Marcus Aurelius yang keempat yang kita terapkan di sini, sederhana namun transformatif. Bersikaplah intensional tentang siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Ia menyatakan, kualitas hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Hari ini, kita bisa mengadaptasi frasa itu menjadi kualitas hidup Anda tergantung pada kualitas orang-orang yang Anda pilih untuk dekat. Ini berlaku untuk hubungan langsung maupun digital. Tanyakan pada diri Anda, berapa banyak orang yang Anda pertahankan dekat yang hanya menjatuhkan Anda? Berapa banyak yang membandingkan, mengkritik, meremehkan, atau hanya memanfaatkan Anda untuk mengisi kebosanan mereka? Kebanyakan orang berpegang pada hubungan semacam itu karena takut kesepian. Namun inilah paradoksnya. Semakin Anda mencoba menghindari kesepian dengan mempertahankan orang yang salah, semakin Anda merasa kesepian. Pergaulan yang salah lebih membebani daripada ketiadaan. Untuk menerapkan ajaran ini hari ini, coba latihan mental berikut. Bayangkan pikiran Anda adalah sebuah rumah. Siapa yang Anda biarkan masuk? Orang-orang yang membantu merapikan tempat itu, atau orang-orang yang datang, membuat kekacauan, mengkritik, dan pergi tanpa tanggung jawab? Ketika Anda mulai menyaring secara sadar, energi Anda bergeser, harga diri Anda meningkat, kejernihan Anda bertambah. Dan berikut adalah contoh kuat bagaimana pergaulan yang salah dapat menghancurkan seseorang. Amy Winehouse, seorang seniman brilian, luar biasa, dan unik, namun ia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak siap membantunya secara emosional, yang justru memicu kecanduan dan ketidakstabilannya. Akibatnya sangat menghancurkan. Ini bukan berarti ia tidak memiliki bakat, melainkan bahwa tidak ada bakat yang dapat bertahan di lingkungan yang merusak pikiran. Ini adalah peringatan kuat bagi kita semua. Sekarang lihat sisi sebaliknya. Orang-orang seperti Dwayne Johnson, misalnya, yang sering berbicara tentang bagaimana ia dengan hati-hati memilih lingkaran teman dan koleganya. Ia menekankan bahwa ia hanya mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang memiliki nilai, etika, dan rasa hormat yang sama. Ini bukan kebetulan. Ini adalah disiplin emosional. Ini adalah salah satu pilar stoicisme terbesar. Melindungi energi Anda seolah-olah itu adalah sumber daya Anda yang paling berharga. Tapi bagaimana Anda menerapkan ini dalam praktik di dunia digital? Berikut adalah teknik sederhana. Lakukan pembersihan sosial secara sadar. Selama 2 hari ke depan, hapus semua dari jaringan Anda yang memicu perbandingan berlebihan, kecemasan, atau perasaan tidak cukup. Ini termasuk profil beracun, orang-orang negatif, dan konten yang menjatuhkan Anda. Gantilah dengan konten edukatif, inspiratif, yang berkontribusi pada pertumbuhan Anda. Langkah ini saja sepenuhnya mengubah kesehatan mental Anda, dan penelitian membuktikan ini. Orang-orang yang melakukan pembersihan digital melaporkan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan stres hingga 40% setelah 1 minggu. Aplikasi ampuh lainnya adalah mulai membangun hubungan offline yang mendalam, bahkan jika Anda hanya memiliki sedikit. 1 percakapan tulus lebih berharga daripada 1000 like. 1 tatapan tulus lebih berharga daripada pesan otomatis. Ingat, ini bukan kuantitas, ini kedalaman. Setelah memahami cara menguatkan pikiran, mengubah kesepian menjadi kehadiran, dan membangun koneksi yang lebih dalam, kita sekarang sampai pada poin penting bagi siapapun yang benar-benar ingin mengubah hidup mereka. Mengubah semua ini menjadi arah, tujuan, dan kejernihan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa jiwa mengambil warna dari pikirannya. Ini berarti Anda menjadi apa yang Anda beri makan secara internal. Jika Anda memberi makan perbandingan, ketakutan, dan kebisingan digital, Anda melemahkan diri. Tetapi jika Anda memberi makan niat, disiplin, dan kesadaran, Anda menguatkan diri. Ajaran selanjutnya jelas.
Gunakan ketidaknyamanan sebagai kompas. Kebanyakan orang mencoba menghilangkan kesepian dengan menghapus perasaan tidak nyaman apapun dengan pengalihan cepat. Namun, stoicisme mengajarkan kebalikannya. Apa yang mengganggu Anda mengungkapkan apa yang perlu perhatian. Beginilah banyak orang, bahkan dikelilingi teknologi dan pilihan, akhirnya tersesat. Mereka hidup sibuk tetapi tidak terarah, lelah tetapi tidak produktif, terhubung tetapi hampa. Ini terjadi karena pikiran tanpa tujuan seperti pintu yang tidak terkunci. Apapun bisa masuk. Pernahkah Anda merasakan ini? Pernahkah Anda memperhatikan saat-saat ketika Anda tampaknya selalu memulai, tetapi tidak pernah benar-benar maju? Ini umum, dan penelitian menunjukkan bahwa orang tanpa tujuan yang jelas menunjukkan tingkat kecemasan, perasaan stagnasi, dan perbandingan sosial yang lebih tinggi. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka kurang struktur internal. Ketidakhadiran tujuan membuat pikiran terekspos pada segala sesuatu yang didorong oleh dunia digital. Bagi Marcus Aurelius, tujuan bukanlah sesuatu yang muluk. Itu adalah komitmen harian terhadap nilai-nilai diri. Dan Anda bisa menerapkan ini secara objektif hari ini. Pilih sesuatu yang benar-benar penting bagi Anda dan ubahlah menjadi praktik, bukan teori. Bisa berupa menjaga kesehatan, mempelajari sesuatu yang baru, membangun kembali harga diri Anda, mengatur keuangan, atau berkembang secara emosional. Tidak peduli jalan mana yang Anda pilih, yang penting adalah Anda memilih. Cara sederhana untuk memulai adalah dengan mendefinisikan apa yang saya sebut triad stoik harian. 3 tindakan kecil yang akan Anda lakukan setiap hari selama 30 hari ke depan. Tindakan kecil namun konsisten, seperti membaca 10 menit sehari, berolahraga selama 15 menit, belajar selama 20 menit, menata ruang, mengurangi konsumsi digital sebelum tidur, atau menuliskan niat Anda untuk hari itu di pagi hari. Jenis praktik ini menciptakan struktur mental dan emosional, persis seperti yang dilakukan Marcus Aurelius saat menulis refleksinya sebelum memulai hari. Dan untuk menunjukkan bagaimana ini bekerja di dunia nyata, lihatlah perjalanan orang-orang seperti Keanu Reeves. Ia menanggung kehilangan mendalam, kesepian ekstrim, dan saat-saat yang akan membuat siapapun bertekuk lutut. Namun ia memutuskan untuk mengubah segalanya menjadi fokus, tujuan, dan kehadiran. Perilakunya yang tenang, kerendahan hati, dan disiplin adalah cerminan jelas seseorang yang belajar menggunakan keheningan dan rasa sakit sebagai alat, bukan sebagai penjara. Ini adalah contoh modern bagaimana prinsip-prinsip Stoa dapat membentuk seluruh kehidupan. Sekarang pikirkan tentang diri Anda. Bagaimana hidup Anda jika alih-alih bereaksi terhadap dunia, Anda mulai mengarahkan jalan Anda sendiri? Bagaimana jika kesepian berhenti menjadi ancaman dan menjadi ruang untuk perencanaan? Bagaimana jika setiap hari memiliki niat yang jelas? Studi menunjukkan bahwa tujuan sederhana yang terdefinisi dengan baik dan dipraktikkan setiap hari secara drastis mengurangi perasaan tidak terkendali. Pikiran menjadi tenang ketika ia tahu kemana arahnya. Berikut adalah tantangan opsional untuk memperkuat ini. Selama 7 hari ke depan, pilih waktu yang tetap, pagi atau malam, dan lakukan analisis singkat tentang hari digital Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang hari ini membawa saya lebih dekat pada diri yang saya inginkan? Apa yang menjauhkan saya? Kebiasaan digital mana yang menguras energi saya? Praktik mental apa yang telah memberdayakan saya? Hanya dengan perenungan tulus ini, jika sungguh dihayati, pandangan Anda bisa berubah secara mendalam, mungkin dengan cara yang tak pernah Anda duga sebelumnya. Dengan pemahaman ini, Anda mulai menyadari bahwa kesendirian bukanlah musuh.
Justru ia adalah ruang di mana Anda bisa benar-benar menemukan jati diri Anda. Dunia digital bukanlah tokoh antagonis. Ia hanyalah sebuah alat yang bisa membebaskan atau justru menjebak Anda. Semua tergantung bagaimana Anda memanfaatkannya. Dan stoicisme bukan sekadar filosofi biasa. Ia adalah panduan bertahan hidup secara emosional di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Jika ada bagian dari penjelasan ini yang menyentuh hati Anda, tolong bagikan video ini kepada seseorang yang Anda anggap istimewa. Terkadang, isyarat sederhana seperti itu memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah arah hidup seseorang. Saya nantikan kehadiran Anda di video berikutnya.